Allahumma sholli ala Muhammad. Wudu itu dibagi dua. Ada wudu dohir yang kita sudah ketahui, fata'allimu, maka yang sudah kau ketahui tadi, yang ada berapa tadi? Ada enam hal tadi. Sedangkan wudu batin yaitu membersihkan berapa penyakit? 9 penyakit. Yang pertama bertaubat, yang kedua menyesali dosa-dosa, yang ketiga menghilangkan dengki dan dendam, yang keempat menghilangkan bohong, goro, yang kelima menghilangkan keraguan atau was-was, yang keenam sombong, yang ketujuh cinta dunia berlebihan, yang kedelapan ujian dari orang, yang kesembilan ujian dari mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kurang mantap. Alhamdulillah, pada malam kali ini, malam Sabtu, kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, bisa mengaji kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah, ya. Dengan kitab Safinatun Najah ini, semoga kita termasuk di dalam perahu keselamatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Safinah itu perahu, Najah itu selamat. Perahunya Nabi Nuh, ya. Tahu perahunya Nabi Nuh? Tahu, kapan tahunya? Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Sekarang masuk pada Maulid Nabi, bulan kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu hari kelahiran. Enggak boleh dibantahkan Maulid itu. Memang Kanjeng Nabi dilahirkan dari ibu yang bernama Aminah, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Muthalib. Kakeknya lagi, bapaknya Abdul Muthalib siapa? Sayyidina Ali. Jenengan sudah ikut Maulid Nabi berapa tahun? Kok nggak tahu sama kakek buyutnya Kanjeng Nabi? Siapa namanya? Siapa? Kakeknya Kanjeng Nabi namanya Abdul Muthalib. Bapaknya Abdul Muthalib.
Gak tahu. Gak tahu. Abdullah punya anak berapa? Gak tahu. Padahal sekarang lagi viral-viralnya NASA. Abdullah punya anak satu. Abdullah punya anak berapa? Wah, itu cocok. Abdullah punya anak satu, betul. Abdul Muthalib punya anak. Abdul Muthalib punya anak. Sudah merayakan Maulid Nabi? Sudah, nggak diceritain. Gimana mau cinta? Kalau nggak tahu, ya kalau nggak kenal, nggak sayang. Nih, Kanjeng Nabi ditinggal ayahnya umur berapa bulan? Di dalam kandungan itu berapa bulan? 3 bulan. 2 bulan di kandungan. 2 bulan. Saya minum dulu. 2 bulan di kandungan. Ya. Ditinggal ibunya umur berapa? 8 tahun. Ditinggal ibunya umur 2 tahun. 8 tahun. 3 tahun. 8 tahun. Apa isinya Maulid Nabi itu? Maulid Nabi itu menceritakan tentang kisah kelahirannya Kanjeng Nabi, makhluk mulia, harus tahu ya. 6 tahun Kanjeng Nabi itu ditinggal ibunya 6 tahun setelah ziarah ke makam ayahnya. Di mana? Enggak tahu. Terlalu tinggi ngajinya sini. Ditinggal kakeknya umur 12. Ini enggak tahu ini. 6 tahun ditinggal ayah, ditinggal ibunya 6 tahun. Ditinggal kakeknya berapa? Diurut semua ya sampai 20 ya. Jadi yang diperingatkan kalau Kanjeng Nabi itu hari kelahirannya, bukan hari kematiannya ya. Kalau kiai penerusnya yang diperingati hari kematiannya, hari wafatnya, namanya haul ya. Ya, haulnya Yai Hamid Pasuruan ya. Haulnya Mbah Sunan Ampel ya. Yang diperingati hari kematiannya, hari wafatnya. Kalau Kanjeng Nabi hari lahir itu bedanya ya. Kok nggak nanya? Kok bisa beda? Sebetulnya gitu nanyanya itu, tapi karena nggak ada yang nanya, ya nggak dijawab. Harus ditanya ya. Jadi kenapa kalau Kanjeng Nabi itu yang diperingati hari kelahirannya, sedangkan para ulama penerus pewaris dari Kanjeng Nabi yang diperingati hari wafatnya? Harus deal, harus clearnya. Jadi jenengan nggak apa ya? Nggak mikir-mikir kosong asal plak. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu diperingati hari kelahiran. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir terus. Ya. Kanjeng Nabi itu lambang kebaikan. Ya. Kanjeng Nabi itu lambang kebaikan, lambang kemuliaan, lambang kejujuran. Ya. Lambang amanah, lambang kesabaran, ya, lambang kegagahan. Itu Kanjeng Nabi harus terus lahir di mana? Di hati pencintanya. Siapa? Kita umatnya. Cari cinta, cari cinta. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia rela jadi abdunya, jadi pengikut setianya.
Jenengan setia enggak ini sama Kanjeng Nabi? Setia ya. Kanjeng Nabi pinter atau bodoh? Pinter Kanjeng Nabi itu. Ya, Kanjeng Nabi itu pinter. Apa sifat dari Kanjeng Nabi pinter itu? Fatona. Malam ini kita itba Nabi, itba Kanjeng Nabi. Supaya apa? Supaya pintar, supaya punya ilmu ya. Paham ya? Jadi Kanjeng Nabi itu diperingati hari kelahirannya. Karena setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci atau fitrah. Ada yang hafal hadisnya? Ada yang hafal hadisnya? Innamal a'malu binniyat, bukan. Ada yang hafal hadisnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu pasti dalam keadaan suci, enggak situ ya. Tidak kayak mana ya. Jadi yang kita harus pelajari harus dengan kefitrahan, harus dengan kesucian, alias kita mengaji malam ini harus dengan hati yang ikhlas, yang suci, karena ibana nabinya. Kanjeng Nabi pinter kok, masa umatnya BO ya. Kanjeng Nabi pinter kok, masa umatnya BO ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masuk pada bab fardu wudu ya. Furudul wudu ya. Faslun furudul wudu sittatun. Adapun inilah fasal, adapun beberapa fardunya wudu sittatun itu ada 6. Sudah tahu? Fardunya wudu ada 6, sudah tahu? Kalau sudah tahu tutup pengajiannya. Ulangi Ustaz. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Adapun yang pertama adalah niat. Al-thani ghaslul wajhi. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Al-thalisu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Ar-rabi'u yang keempat mashu sayyid minar roksi. Yang keempat yaitu mengusap sesuatu dari kepala. Roksun kepala. Roksun rambut atau kepala? Masa rambut. Bingung. Rambut atau kepala roksun? Rambut. Bun. Al-khamisu yang kelima ghaslul rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Mata kaki tahu nggih? Yang mana? Ada berapa? Masa ada 2 kan? 4 ya. 4. As-sadisut tartibu. Yang keenam yaitu berturut-turut atau tartib. Tartib itu apa maknanya? Berturut-turut. Kok pinter juga. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa bedanya furud dan arkan? Arkanus sholat, furudul wudu. Apa bedanya? Furud dan arkan, apa bedanya? Oh, harus dikasih amplop. Kalau arkan itu rukun, kalau ke furud itu fardu. Apa bedanya?
Bedanya apa? Buka Google. Gak apa-apa, bagus bener sudah. Bedanya apa? Bedanya apa? Urut. Arkan juga ada tertib enggak? Arkan ada tertib enggak? Arkan ada tertib enggak? Sholat tuh ada tertibnya enggak? Ada arkanus sholat. Yang terakhir kan tertibnya. Kalau furud juga ada tertibnya. Apa bedanya antara furud sama arkan? Harus cerdas. Kanjeng Nabi fatona kok. Ya. Masa umatnya BO? Gimana? Contohnya nih, contohnya. Saya sholat. Ya. Arkan itu dibagi berapa? Arkanus sholat dibagi berapa dulu? 3. Dibagi 3. Yang pertama rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ya, dibagi 3 secara garis besar. Kalau furud dibagi berapa? 2. Yang pertama furud bisa qalbi. Yang kedua furud qauli. Masa fikri. Ya, enggak ada qaulinya baru wudu ya. Lu kalau niatnya itu sunnah ya. Nawaitul wudu. Nah, itu sunnah. Nanti dijelaskan. Apa bedanya? Kalau furud itu bisa ditinggal agak lama. Ya. Misalkan saya cuci muka nih, membasuh muka disertai niat untuk wudu. Habis itu tak tinggal. Wudunya di masjid ya. Basuh mukanya di masjid ya. Kemudian tak tinggal pulang. Sampai di rumah saya lanjutkan membasuh kedua tangan. Itu boleh. Tapi kalau arkan enggak boleh. Takbir. Allahu Akbar terus ditinggal. Enggak boleh ya. Paham gitu? Itu bedanya furud sama arkan. Baik. Yang pertama al-awwalun niyatu. Yang pertama dari fardunya wudu ini adalah niat. Niat di bawahnya itu penjelasannya. An-niyatu qasdus syai' muqtaranan bi fi'li. Ya. Penjelasannya niat dulu di bawahnya itu faslu dulu. Adapun yang dinamakan niat yaitu sengaja terhadap sesuatu disamakan dengan perbuatannya. Jadi tatkala kita memasuki fardunya wudu yang kedua yaitu at-tsani ghuslul wajhi, itu bersama dengan niat. Niatnya di hati, basuh mukanya di wajah, jangan di hati juga. Nih, paham nih? Jadi yang pertama, niat itu bersamaan dengan membasuh muka. Yang kedua asani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh muka atau wajah. Terus as-salisu ghuslul yadaini. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini sampai cingkul. Bahasa Inggrisnya cingkul ya. Pakai siku sampai siku ya. Sampai siku ya. Dilebihkan sehasta ya. Jangan pelit-pelit ya.
Jangan cuma sampai sikut tok, ya. Tapi dilebihkan sampai sehasta itu sunnahnya. Harus sampai lebih sehasta. Kalau sampai ketek makruh. Sehasta aja, ya. Sunnah tapi sudah mendekati kemakruhan. Jangan belit pun sampai siku tok, ya. Biar sempurnanya siku itu dilebihkan sehasta. Ada dua pendapat. Ada yang diguyur dari ujung jari, ada yang diguyur dari siku. Ada pernah lihat? Pernah. Nggak bolehnya nyalakan. Sama-sama benar. Yang nggak benar yang nggak D. Ada yang gini, ya. Ada yang gini. Boleh. Nggak boleh nyalakan. Sama-sama benar. Sama-sama soket. Terus ar-rabi'u, yang keempat, mashu sayin minar roksi. Ini bukan membasuh tapi mengusap. Kalau usap pelan. Gitu. Usap kepala lupa. Ya. Kepala, ya. Atau rambut yang ada di kepala. Kalau ada rambutnya panjang, ibu-ibu panjang ya, ibu-ibu panjang rambutnya. Selama masih ada di sekitar kepala, itu boleh sah. Ya. Tapi kalau yang diusap ujungnya yang di sini itu enggak sah. Yang ada di sekitar kepala atau termasuk bagian dari kepala. Paham gitu? Namanya diusap boleh. Atau pakai lidi boleh. Atau diusap semua, sunnah pol. Sunnah pol. Apalagi yang kemarin waktu Ramadan diajarkan diusap sampai berbunyi gerget. Ya. Masih ingat gitu? Masih ingat. Ingat atau lupa? Ingat. Lali atau ingat? Terus al-khamisu ghaslul rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki. Boleh dari ujung kaki, boleh dari mata kaki, dilebihkan sehasta sampai betis, separuh betis nih boleh. Sunnahnya separuh betis gitu. Tapi kalau perempuan, mohon maaf, harus hati-hati karena betis termasuk aurat ya. Sampai paham ya, boleh ya. Tapi sudah tipis sunnahnya. Terus di sela-sela jari jemarinya di sela-sela. Ada yang pakai apa ini? Ada yang pakai boleh. Semua boleh. Pakai ini boleh. Pokoknya sebisanya. Agar air dipastikan masuk ke dalam kulit. Ya. Yang nggak boleh, yang nggak ya. As-sadisu tartib. As-sadisu, sadis. Tahu sadis? Apa sadis? Sadis. Kejam. Bukan kejam maknanya sadis. Tapi yang keenam. Nanti di as-sadisu kok sadis? As-sadisu sekali ya. At-tartibu yaitu berurutan. Kita mulai dari wajah. Yang dinamakan wajah itu dari tumbuhnya rambut sampai
Apa ini? Kalau janggut ini loh. Dagu, ya. Ke belakang dagu kalau perempuan tahu, makanya hati-hati. Ya. Hati-hati. Kalau yang ruku mau kena yang dulu, yang selopokan dulu, itu lebih aman. Lebih aman. Sampai sini ya. Kalau yang sekarang yang teler kadang sampai sini, itu udah wilayah leher termasuk bahu. Ya. Dari tumbuhnya rambut sampai dalam. Dari apa ini namanya? Ini loh, pentil ini. Cuping kanan sama cuping kiri. Ya. Kalau wajah itu, kalau ini apa namanya? Tinggi atau lebar? Tinggi. Panjang lah ya. Panjang. Kalau ini antara panjang dan lebar lebih panjang mana? Hah? Kalau ini ya? Ini panjang yang mana? Lebar yang mana? Hah? Gini. Yang mana yang lebar? Yang ini? Bukan, yang ini. Oke, yang ini. Yang panjang, yang lebih panjang. Yang lebar, yang lebih pendek, gitu ya. Oke. Wajah kebalikannya. Wajah itu kebalikannya. Yang ini lebar. Yang ini panjang. Lebih panjang mana antara lebar sama panjang? Panjang. Coba kita ukur. Nah, ya. Coba kita apa ini namanya? Pecahi, apa ini? Jengkali. Sama apa ini cuping? Lebih panjang lebar. Baru tahu ya? Baru tahu. Makanya ngaji ya. Padahal untuk tes enggak sama semua. Ayo, yang mana yang panjang? Ininya panjang ke atas. Tetap ya, lebih panjang lebar. Paham gitu? Baru tahu. Berarti ilmu baru ya. Semoga barokah. Terus semua yang ada di muka, bulu-bulu apapun itu, ada bulunya, bulu alis, ada rambut tai lalat itu ya. Oh, ini rambut, bukan bulu ya. Ada bulu halus ya. Terus jenggot ya. Kalau itu lebat, kalau ada bulu rambut, kalau ini apa namanya? Godek, jambang. Ya jambang ini harus ya, lurusnya geraham ini harus kena airnya. Kalau ada laki-laki jenggotnya ini tebal, ya, hanya diusap saja. Tebal endaknya kalau berbicara ini, kalau nerawang ke belakang ini berarti masih nggak tebal. Kalau sudah tebal itu nggak kelihatan leher. Namun kalau ada perempuan yang berjenggot tebal, temenan ada. Tapi hanya satu atau dua. Ada survei, ada kena penyakit apa? Itu jenggotnya tebal, lebih tebal dari laki-laki. Kalau memang itu ada, itu harus disela-sela jenggotnya dulu. Jadi kalau jenengan nanti bertemu sama perempuan terus punya jenggot, ntar ditertawa.
ini laki-laki atau perempuan. Enggak, ada penyakit memang ya, ada kelainan ya. Itu bedanya. Udah tahu ya, wajah ya. Wajah udah tahu. Kenapa kok diusap wajahnya? Kok dibasuh? Wajahnya itu kenapa kok dibasuh? Supaya iya, itu sudah. Itu namanya wudu dohir namanya. Kenapa kok dalam wudu itu kok wajah kok dibasuh? Karena kebanyakan orang dia tidak ingat kalau punya wajah, tidak ingat kalau punya muka. Makanya kebanyakan orang cari muka karena hilang mukanya ya. Supaya nggak hilang dibasuh. Paham gitu? Nanti saya jelaskan. Wajah udah ya. Wajah udah. Dari tumbuhnya rambut sampai dari cuping, no? Cuping. Jambang juga harus. Pokoknya yang tumbuh di wajah harus dibasuh sampai meresap. Ya. Makanya sebelum berwudu disunahkan untuk cuci muka. Ya. Cuci muka, takut bedaknya dulu, shadow-nya dulu, skincare-nya dulu. Apalagi yang glowing itu. Oh ada ya. Saya ketemu wanita itu kinclong, apa itu? Glowing. Katanya kalau dicubit menggal. Temenan kan? Bu, tak cubit bukan bujur ya. Yang cara membasuh muka sudah ya. Gimana caranya? Dari bawah ke atas ditekan. Kalau ke bawah meratakan, nggak usah ditekan. Yang ditekan yang ke atas sampai welek. Ditekan sampai penyo welek. Kenapa? Biar kenceng. Gak usah skincare, gak usah apa. Nanti kalau jenengan praktek wudu ikut kanjeng Nabi bisa kan kenceng. Nah, jadi dari bawah ditekan sampai welek, sampai merah, sampai penyo dulu, sampai hidungi, sampai tesok dulu. Habis itu yang ke bawah diratakan. Paham gitu? Berapa kali? 3 kali. Udah tahu ya, udah paham ya, membasuh muka. Basuh mukanya itu ya. Biar nggak usah cari muka. Ya. Kok kayak nggak punya muka aja. Ya. Cari muka. Namanya carmuk. Ya. Gak usah cari muka. Ya. Sudah punya muka, dibasuh mukanya. Yang ketiga, niat sudah ya? Oh diloncat. Yang pertama niat, sudah niat ya? Ayo bareng-bareng niatnya wudu. Nawaitu fardon ya. Fardon. Kalau sholat, kalau wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kan hati-hati, penting untuk ini ya. Kalau wudunya batal, terus dengan sholat nggak ada guna. Hati-hati, jangan diremehkan bang wudunya. Bang wudu, nggak usah ngaji habis. Wudunya keliru, sholatnya juga nggak sah.
Niat itu ada di mana tadi? Di hati. Wa mahalluhal qalbu, ya. Adapun tempatnya niat yaitu ada di hati, ya. Nah, ini dilanjutkan. Wa talaffudu biha sunnatun. Sedangkan melafazkan niat nawaitul tadi dulu itu sunnah, ya, untuk agar kita bisa khusyuk dalam wudunya. Nawaitul wudu alil muqaddasil asghari fardlillahi ta'ala. Masukkan hatinya, hadirkan. Saya niat membasuh, saya niat ambil wudu untuk menghilangkan hadas besar kecil. Fardu karena Allah itu di dalam hati. Kalau dilafalkan sunnah. Sebelum berwudu dilafalkan terlebih dahulu, ya. Kalau dilafalkan kafir, alirannya seperti itu, ya. Melafalkan wudu bid'ah, padahal di sini sunnah. Terus niat sudah, membasuh muka sudah. Sekarang at-talisu ghasdul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Dimulai dari mana kemarin? Dari mana? Gimana? Mana caranya? Ada yang masih ingat enggak? Ya, waktu Ramadan ada yang ingat enggak? Udah lupa. Gimana ya? Betul itu. Ada yang dari ujung jari boleh, terus diusap, terus ditekan sampai habis itu digenggam, habis itu ditarik sampai bunyi gitu ya. Habis itu lagi diratakan lagi, ditekan lagi, habis itu dari punggung, ya. Digenggam, ditarik sampai bunyi grek. Sehat, ya. Sama yang satunya juga seperti itu, ya. Dilebihkan satu hasta dari sikunya. Ar-rabi'u mahusai'in minar ra'si, membasuh, mengusap sesuatu dari kepala. Boleh pakai perantara, dengan sudah dandannya, sudah pakai jilbab, angel bisa pakai lidi, udah sah. Asalkan jangan rambut yang di bawah, nggak boleh kan? Rambut panjang, ya. Bagi yang nggak punya rambut, syarat saja diusap kepalanya, ya. Kepalanya yang gundul diusap. Al-khabisu. Nah, ini loh, kok nggak ada membasuh kuping? Membasuh kuping itu sunnah, pinter. Membasuh kuping itu sunnah. Diajarkan kemarin cara membasuh kuping. Gimana caranya? Masuk jari, oke. Terus itu dia apa? Diputer. Dia apa ini? Dijewer sampai merah, ya. Itu nggak akan kena stroke, nggak akan kena stroke, ya. Dan orang yang dijewer sendiri itu biasanya termasuk orang yang sabar. Dijewer kok nggak marah, ya. Dijewer kok nggak marah, ya. Terus al-khamisu ghaslul rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Sudah tahu nih? Dimulai dari mana?
Dari tumit ya tumit ditekan gimana pakai apa? Dipijat pakai jempol dan ujung jari atau di ini boleh. Terus setelah nyampe di jari-jari di sela-sela boleh pakai boleh sama tapi dipijat biar jenengan nggak kena asam urat. Itu asamnya turunnya di kakinya. Penyakit semua itu turunnya ke kaki. Apabila jenengan itu kena kencing manis, pasti yang busuk duluan ke kaki. Kan jangan kencing manisnya, masa kencing dikasih gula. Yang dikasih gula itu tehnya, nggak usah kencingnya dikasih gula. Kencing itu. Kencing manis itu disebabkan karena pankreasnya rusak. Ya. Pankreas rusak itu akibat dari tersakitinya cinta. Jadi misalkan jenengan nih bilang sama bapak, Pak jenengan itu laki-laki, sholat berjamaah itu wajib lah. Fardu atau wajib? Kalau laki-laki itu diwajibkan sholat berjamaah. Katanya siapa? Pak Ustaz. Terus gak dijawab sama suaminya itu loh. Gak dijawab apa namanya? Jegideg itu. Apa namanya? Menang untuk itu apa namanya? Norekan. Cuek. Kalau cuek itu bebe. Jegideg. Terus jenengan sakit hati. Itu yang menyebabkan jenengan kena kencing manis. Niatnya baik, niatnya manis, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Terus jenengan marah. Yang rugi siapa? Jenengan sendiri. Makanya dijewer. Ya, diingat jewer itu melatih kesabaran. Coba jenengan lihat, laki-laki yang kena kencing manis, ya pasti istrinya itu tampil. Ya jegideg pokoknya. Pokoknya kalau dikandani dulu, akhirnya suaminya itu takut gitu kan, takut untuk ngasih nasihat lagi dulu. Ini aku kalau ngasih nasihat lagi aku nanti ini akan berantem. Padahal nasihatnya itu baik, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Kemudian sang suami sakit hati, menyebabkan kencing manis. Pankreasnya rusak, pankreasnya di sini. Makanya sampean suami istri harus kompak. Kalau jenengan sama sang suami dikandani, aduh mau melatang ini. Kalau dicocos, waduh. Jenengan belanjaan ayam mangewu ayo. Dua pintu. Syukur mau tahunya. Curhat. Ya gitu ya. Itu penyebab kencing manis. Terus asal disutartib. Yang keenam adalah tartib ya. Dijelaskan juga di bawah itu tartib itu. Tartibu alla yuqaddima udwan ala udwi. Tartib itu enggak boleh, hendaklah tidak mendahulukan pada sesuatu anggota dan mengakhirkan terhadap anggota yang lainnya. Jadi nggak boleh tumpang diri ya. Habis tangan wajah, habis wajah kaki nggak boleh ditumpang diri. Itu namanya tartib ya.
Paham ya? Jadi pernah Syekh Asim ini, ada seorang syekh, ada seorang guru namanya Syekh Asim. Asim, bukan Asam, Asim. Bertanya pada muridnya namanya Syekh Hatim. Ya, Pak? Gurunya namanya Syekh Asim, bukan Asam ya. Nanyanya gimana? Amma wudu adh-dhahiri fata'allim. Apakah wudu dhahir kalian sudah mengetahui? Sudah tahu, ya? Wudu dhahir dulu. Yang tadi dipraktekkan itu wudu dhahir. Adapun wudu dhahir fata'allimu, maka kalian sudah mengetahui. Maka kamu sudah mengetahui, katanya Syekh Asim kepada Syekh Hatim. Wa amma wudu al-batini, dan sedangkan wudu batin. Nah, ini wudu itu ada dua, antara dhahir, ada batin. Apa saja? Taubatu. Yang pertama taubat. Jadi kalau jenengan berwudu itu bertaubat, menghilangkan dosa-dosa, terutama dosa kecil. Melihat cewek ayu itu nggak dilihat, emang dilihat dosa. Ada yang kecelik, dari belakang, wah bahaya. Dari depan, wele. Itu namanya potongan adu ada. Ya. Dari belakang, dari depan. Yang kedua, wanadamatu. Yang kedua itu menyesali dosa-dosa. Jadi kalau jenengan berwudu itu harus ingat itu ya. Harus ingat dosa-dosanya itu. Tadi dosa maksiat mata, maksiat kuping, maksiat mulut biasanya itu ya. Maksiat mulut dulu. Kalah sekarang perempuan sama laki-laki. Ya. Sekarang itu laki-laki itu waduh, pol, egois. Yang ketiga watarkul ghilli. Yang ketiga itu menghilangkan dendam di hati. Menghilangkan dendam atau dengki. Ya. Yang keempat wal ghassi, yaitu menghilangkan ghassi itu goro, tipu. Goro ya. Nipu-nipu itu. Bohong. Nah, jadi kalau untuk batin itu membersihkan itu sifat-sifat pembohong. Yang keberapa? Yang keenam. Yang kelima. Taubat yang ke-1. Yang kedua menghilangkan dosa-dosa. Yang ketiga menghilangkan dendam atau dengki. Yang keempat ya. Yang keempat menghilangkan kebohongan. Sekarang yang kelima wasaki. Yang kelima itu menghilangkan sakit was-was, ragu-ragu yang ada di dalam hati. Kalau sama suami nggak boleh ragu. Kalau sama istri juga nggak boleh ragunya. Kalau sudah cinta kok masih ragu. Kalau suaminya kerja, habis pasrahno sama Gusti Allah. Nggak usah diteleponin nanti. Ampun dah. Iklu si ngatur lalu lintas. Yang keenam wal kibri, menghilangkan kibir, kesombongan. Ya. Yang ke-7 wa tarki hubbid dunya, menghilangkan cinta
dunia, yang keterlaluan itu. Makan itu cinta. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang kedelapan. Wa tana'il khulqi wa riyasati. Yang kedelapan sama yang kesembilan itu yaitu menghilangkan pingin dipuji, apa namanya? Sanjung. Pingin disanjung oleh khulqi, oleh makhluk atau oleh manusia. Makanya tadi gak usah carimu karena sudah punyamu. Ya. Yang ke-9 waliyasati, gak boleh menghilangkan ingin dipuji oleh pimpinan, oleh Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, ya, Pak Kepala Desa, gak boleh lah. Sama saja. Kalau kita menghargai orang sama saja. Tak boleh kita menyakiti orang. Kita harus cinta mencinta. Ya, itulah pelajaran dari Syekh Hasim kepada Syekh Hatim. Ya, Syekh Hasim kepada Syekh Hatim. Ya. Jadi wudu itu dibagi dua. Ada wudu dohir yang kita sudah ketahui, fata'allimu, maka yang sudah kau ketahui tadi, yang ada berapa tadi? Ada enam hal tadi. Sedangkan wudu batin yaitu membersihkan berapa penyakit? 9 penyakit. Yang pertama bertaubat, yang kedua menyesali dosa-dosa, yang ketiga menghilangkan dengki dan dendam, yang keempat menghilangkan bohong, goro. Yang kelima menghilangkan keraguan atau was-was. Yang keenam sombong. Yang ketujuh cinta dunia berlebihan. Yang kedelapan ujian dari orang. Yang kesembilan ujian dari pimpinan. Ya. Pertanyaannya, wudu secara garis besar dibagi menjadi dua. Siapa yang menjawab dua tadi? Dua. Apa aja? Apa? Mulut. Apa? Ada yang tahu apa itu? Apa? Mulut. Dibagi menjadi dua, betul. Apa? Ya. Satu kolbi fi'il. Sebutkan dulu. Kolbi apa? Urut kolbi apa? Niat. Terus urut fi'il apa? Ayo sebutkan. Membasuh, mengusap, membasuh. Yang terakhir di sini dibagi dua itu. Pancetara semuanya. Oke, masuk lagi. Niat. Sekarang masuk ke niat. Niat itu dilakukan bersamaan dengan terus cuma itu. Betul. Niat itu ada sunnahnya. Niat apa sunnahnya? Niat itu diucapkan. Gimana contohnya? Contohnya gimana? Yang diucapkan nawaitu terus kan? Oke, terus membasuhmu. Niatnya gimana?
Iya, niatnya ada di mana? Ada di hati. Oke, siap, di hatimu. Yang ketiga, batas membasuh muka. Ya, yang merah. Mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu, oke. lalu dari tuping kanan, lalu ke tuping kiri, Terus sampai ke seluruh wajah ini. oke, siap. Oke. Bu, lari bu. Amit. Kalian bola kan gak anak ini ya. Kenapa wudhu dilakukan? Itu Supaya salatnya sah, oh, sholat toh. supaya menghilangkan najis atau kotoran-kotoran di muka. Masuk menghilangkan kotoran najis. Hadis kecil itu menghilangkan najis. Ya, nggak jadi. Jangan terburu-buru. Menghilangkan dosa. Hah? Menghilangkan apa? Dosa. Jangan terburu-buru. Tenang. Masih banyak. Saya bawa 10 kok. Biar apal, biar dengan apal, paham, terus dikerjakan. Itu namanya hafiz indallah. Ya. Terus sebutkan urut-urutannya wudhu. Ibu, coklat belakang. Satu niat, Lihat di sini. Ayo. niat membasuh wajah, 3 membasuh tangan sampai siku, 4 mengusap rambut kulit kepala, terus 5 membasuh kedua mata kaki, Oke. kedua membasuh kaki sampai mata kaki, terus 6 berturut-turut. Oh. Tertib. Ini sekarang tidak masuk ke. Katanya Syekh Asy wudhu itu dibagi menjadi yang hitam. Jadi 2. Terus Wudhu batin dan wudhu dohir. wudhu zahir Ya. yang mana? Dohir seperti yang biasa dilakukan. Di Oke, antaranya niat wudhu batin. untuk menghilangkan taubat, untuk bertaubat, terus kedua menghilangkan kibir, kesombongan, menghilangkan cita dunia, menghilangkan sifat yang ingin disanjung oleh manusia, menghilangkan sifat yang ingin disanjung oleh pimpinan. Terus ada berapa? Menghilangkan sifat bohong. Oke. 9. Kurang 3. Menghilangkan dendam, 8. dengki, iri hati, Terus kesombongan. sombong. Oke. Cocok. Apa lagi? Apa makna membasuh muka? Makna membasuh muka. Tak sabar belum bu? Oke bu. Makna membasuh muka yang belum. Pak, ibu itu yang depan. Apa maknanya? Maknanya ayo maknanya. Ada yang tahu? Ayo apa maknanya? Biar tahu kalau punya muka. Biar tahu kalau punya muka. Bagus ya. Biar tahu kalau punya muka. Karena kebanyakan orang
Deal. Oke. Oh. Oke. Udah paham, Ge? Jadi tadi yang terakhir, kenapa kita membasuh muka? Biar tahu kalau kita punya muka. Karena kebanyakan orang cari muka seolah-olah dia nggak punya muka. Oke, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.